kita selalu dididik untuk bikin bisnis sendiri. Jalur sukses itu macam-macam. Di awal itu bikin buat pakan ternak, ke tempat pengolahan sampah. Kalau misalnya aku go back itu ya, sebenarnya nggak ada sesuatu yang instan ya. Menurutku yang setengah-setengah, jadinya aku keikut arus doang. No matter how smart you are, no matter how hard you work, masih ada faktor luck. Halo semuanya, kembali lagi di Sharing from Reality episode ke-9 nih. Nah, sekarang kita kedatangan narasumber yang koko-koko ganteng. Aduh, repot ya? Ya, boleh kenalan dulu tuh. Kita kan belum kenalan nih. Kita ceritanya lucu nih teman-teman. Kita ketemunya waktu itu di Bazar Ciputra ya, betul ya? Nah, beliau ini punya sebuah manufacturing parfum, betul ya? Iya, benar. Wah, luar biasa. Mungkin kita tahu cerita detailnya lagi dari orangnya langsung deh sekarang. Halo semua, nama saya Reynard, umur cukup muda Masian. Status juga pejuang perintis juga. Pejuang perintis. Ya mungkin sekian ya. Oke, asik. Boleh kok. Mungkin sekarang nih background bisnisnya Koko ada handle apa aja kayak gitu. Oke, jadi mungkin sekedar background ya. Introduction gitu ya. Kita ini sebuah perusahaan Maklon ya. Maklon ini adalah perusahaan yang membantu brand-brand untuk bikin produk mereka. Jadi mereka nggak perlu mikirin gimana cara bikin produk mereka sendiri. Mereka cuma fokus jualan. Nah, ini Maklonnya ini sebenarnya kita nggak cuma parfum, tapi basically produk-produk yang ada wangi-wanginya lah. Jadi misalnya rediffuser, terus misalnya sabun, shampoo, terus misalnya ada car fragrance, jadi yang apa namanya semuanya yang berbasis wangi-wangian lah ya. Oke. Sebelumnya apakah emang ada background aku? Mungkin family business kah? Kok bisa apa bisnisnya Maklon parfuman wangi-wangian? Kalau dibilang background sebenarnya mungkin backgroundnya karena dulu pernah kerja itu jualan apa namanya raw materialnya parfum. Jadi ya kurang lebih tahu secara raw material yang dibutuhkan itu apa, terus gimana cara formulasi produk itu tahunya dari sana sih. Jadi cara nyampurnya ya, belajarnya dari situ lah ya pokoknya. Benar. Luar biasa. Sampai saat ini udah berapa kapan nih perusahaannya yang baru mulai setahunan lah ya ada. Setahunan lah, lumayan. Cukup baru lah ya. Cukup baru. Perintis juga nih, nama-sama perintis. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau bikin brand parfum atau wangi-wangian yang lain bisa ya gue ya? Boleh. Nanti kontak di bawah, nggak bisa ya di bawah sini ya? Bisa. Bisa diedit ya? Langsung gitu. Semua bisa, oke. Sekarang kita mau belajar dari Reynard. Kira-kira boleh gak kok diceritain perjalanannya Koko mungkin dari ketika awal banget merintis sampai akhirnya bisa punya brand sendiri, punya pabrik sendiri, atau bahkan dari itu deh mundur yang jauh sekalian dari ketika kerja sama orang itu loh. Oke. Jadi mungkin kalau bisa share-nya supaya nggak terlalu lama juga ya, mungkin semi summary ya. Awal mulanya pastinya apalagi kita basisnya di Surabaya ya. Mindsetnya itu somehow kita selalu dididik untuk bikin bisnis sendiri. Benar. Ya. Pertama berangkatnya dari mikirnya kayak gitu. Jadi sewaktu habis lulus kuliah itu mikirnya set time kita kerja berapa tahun sebagai profesional, curi ilmunya kalau bisa, terus baru start bisnis. Habis kayak curi ilmunya baru start bisnis. Tapi kenyataannya sebenarnya menurutku ya bikin bisnis is not for everyone sih, to be honest. Kalau misalnya semua orang punya bisnis, siapa yang mau beli, siapa yang mau jadi pekerja juga nggak ada gitu. Jadi sebenarnya jalur sukses itu macam-macam lah, nggak harus bikin bisnis. Cuman kalau aku pribadi kenapa pingin bisnis karena fleksibilitas di waktu gitu sih. Jadi makanya awal itu pingin bikin bisnis, bikin beberapa bisnis ya karena masih muda, beberapa bisnisnya mungkin belum dipikirin, market research-nya kurang, eksekusinya kurang, akhirnya jadi kerja profesional itu yang di Jakarta untuk buka pikiran lah. Karena you never know lah, kayak kita ini aja ketemu kan out of chance, kita nggak tahu kesempatan di mana. Nah dari kerja baru mungkin kebuka industri pewangian ini. Sebelumnya aku kan kita pakai parfum biasa
kalau aku pribadi sih cuman misalnya kalau mau pergi ya. Iya. Jadi kayak nggak ngerti kalau ternyata menarik nih marketnya. Oh ternyata parfum itu kompleks, nggak cuman kayak wangi kamu pakai gitu, ternyata kompleks gitu. Nah dari situ kerja kayaknya cukup deh. Kalau nggak mulai sekarang kapan gitu. Akhirnya mulai gitu sih. Jadi awalnya dari meraba-raba lah ya. Iya benar. Tadi Koko dulu sempat bisnis terus gagal juga sempat ya. Oh ya sempat. Namanya aku pernah dengar, setuju nggak aku? Kalau kita bisnis itu ya apa ya? Gak ada yang katanya bisnis sekali langsung berhasil. Mungkin chance-nya kecil banget kali ya. Ada tapi chance-nya kecil banget gitu. Setuju sih. Setuju ya. Setuju. Lu boleh gak diceritain bisnis apa aku? Wah banyak sih. Starting from namanya pasti kita kalau mulai bisnis awalnya pasti kalau yang dari mungkin usia kamu pasti awalnya ada pengen punya partner gitu ya. Kalau punya partner terus masih muda, apalagi kalau partnernya seumuran gitu ya, itu kan bisa dibilang knowledge-nya sama ya. Betul. Jadi kita berdasarkan friendship to friendship partner, coba waktu itu pernah dari awal itu bikin buat pakan ternak. Mungkin sekarang udah lagi naik daun ya, apa namanya black soldier fly kalau kamu tahu. Kurang tahu. Itu jadi basically tipe lalat, tapi dia nggak carry penyakit kayak lalat rumahan. Nah itu sebelum jadi lalat kan dia kan larva ya. Maggot itu ya? Maggot ya benar. Maggot ini konten proteinnya tuh lumayan tinggi. Iya. Awalnya mikir ke situ, kita coba dalemin, tuh wah bener-bener ke tempat pengolahan sampah. Terus kayak bener-bener nyoba di rumahan itu bikin maggotnya. Terus habis itu dicoba dikeringin. Habis itu lumayan dapet lah produknya, cuman pada waktu itu emang menurutku belum masanya lah. Karena waktu itu kalau pakan ternak itu sumber utama protein dari namanya fish meal. Itu sebenarnya cuman jadi kayak ikan-ikan kecil, mereka kayak tangkap gitu, nelayannya tangkap, terus ya udah mereka keringin jual. Keringinnya pun matahari gitu kan. Nah itu cost untuk bikin itu karena udah running lama ya, itu sangat murah dibandingkan kalau maggot baru ini kan kompleks lebih mahalnya karena proses pengeringannya. Nah itu kita masih muda, of course kalau misalnya kamu langsung bikin besar lebih murah kan. Cuman namanya kita masih muda, kita ya nggak berani dan modalnya dari mana juga gitu ya. Jadi ya itu kalau cuman segini doang jadinya nggak dilanjutin waktu itu. Tapi sempat running gitu berarti ya? Sempat, paling jadinya lama-lama kok dari segi produksi ini keringin gini nggak efisien gitu-gitu. Akhirnya kita ujung-ujungnya waktu itu trading aja sih. Jualnya juga ke misalnya kayak toko ikan gitu-gitu. Cuman kan pembeliannya kecil gitu. Jadi habis itu karena partner pun ada kerjaan lain yang lebih besar. Jadi habis itu kita lepas lah. Karena ya emang kok kelihatannya susah lah untuk jadi besar banget gitu. Nah menarik. Tadi ada Koko sempat mention kan, kerjaan ini tuh Koko merasa dia nggak cukup besar gitu toh. Di titik apa Koko bisa sadar kok, ini kerjaan ini kayaknya nggak cukup besar sampai bisa menghidupi aku nih, atau kayak ya pokoknya ini kerjaan nggak bisa besar. Ya apa? Titik sadar gimana itu? Ada suatu momen tertentu kah? Ini mungkin aku mikirnya dari sisi waktu itu karena aku masih kecil ya. Even tuh sekarang banyak yang ngelakuin hal itu juga bisa jadi besar juga. Kayak misalnya temanku akhirnya ada yang ngerjain startup gitu. Cuman kenapa waktu itu aku mikir kok nggak bisa jadi besar karena satu, marketnya bisa dibilang nggak ada. Ini kan aku harus educate market kan. It's a new product gitu. Aku harus educate market tapi dengan limited modal dan waktu. Kita lihat limited market terus kayak penjualan yang mau beli kok tough gitu. Jadi cost acquisition-nya kayaknya susah ini. Untuk acquire klien juga susah gitu. Karena kita juga sempat nyoba untuk waktu kecil kan dream-nya big ya. Jadi kayak pabrik-pabrik pakan ternak besar tuh kita pernah coba datengin terus kasih sampel, ya nggak cocok, harganya sangat jauh gitu loh. Berarti kan kita kan mau end goal-nya kan yang besar, berarti harus kejualan ke pabrik pakan ternak yang besar. Nggak bisa, berarti
paling ya cuma entertain nelayan-nelayan. Oh. Dan itu pun kita harus educate dan harus compete sama yang existing. USP-nya di mana kita juga waktu itu belum tahu. Oke, ini kayaknya kalau cuma segini-segini doang kan berapa bulan kita kerjain, oke, cuman revenue-nya segini, kayak susah ini. Berapa bulan itu kok? Paling apalagi tuh waktu masih COVID juga ya. Paling cuman berapa bulan ya? 4 bulan, 5 bulan. Oh, dari 4 bulan itu sudah kelihatan lah ya. Sebenarnya kalau misalnya aku go back gitu ya, sebenarnya nggak ada sesuatu yang instan ya. Kita nggak bisa ngomong kayak dalam 5 bulan, oke, this doesn't work. Kamu nggak tahu bulan ke-6 tiba-tiba works itu. Misalnya kayak tiba-tiba andai kata supply fish meal berhenti gimana lah. Berhenti, harganya naik banget. Terus tiba-tiba orang ngelihat ke alternatif yang lain kan sebenarnya you never know ya. Jadi sebenarnya bisa dibilang kalau kamu mau tahu waktu yang pasti itu ya nggak bisa bilang kayak gitu juga bilang sih. Gitu ya. Gitu sih. Ya. Menarik, benar juga sih. Iya nggak salah sih. Iya benar. Terus tapi sekarang industri megas ini bukannya besar banget nggak sih sekarang? Dibilang besar waktu itu, kayak aku sekarang udah mulai nggak ngikutin ya. Cuman waktu itu jatuhnya tuh dipakai untuk sosial ya sama pemerintah kan supaya warga-warganya supaya ada apa namanya income ekstra. Jadi ya udah kamu bisa loh daur ulang sampah sendiri. Jadi sekalian solve masalah sampah kan. Gitu. Cuman ada kok beberapa startup itu juga lagi kerjain untuk apa namanya magot inilah. Cuman nggak tahu ya nantinya kemana ya. Lebih ke banyak ke CSR-nya company sih sebenarnya. Gitu. Apa yang Koko pelajarin dari bisnis pertama Koko ini? Gitu tarik red line-nya. Red line-nya ya, kalau aku boleh sih emang kita itu harus benar-benar belajar market, satu, dan kedua jangan takut untuk mengambil langkah gitu. Oke, apalagi bisnis ya? Bener, menurutku of course kita ada safety net masing-masing sendiri ya. Makanya kadang-kadang kita kan takut ya, kalau misalnya justru all in ya takut. Iyalah pasti. Tapi menurutku kalau nanggung-nanggung juga itu kadang malah susah, malah nanggung itu loh. Kamu setengah-setengah, baik dari modal, dari waktu misalnya side hustle, itu kadang malah kayak lebih susah untuk kamu benar-benar mengetahui bisnismu seperti apa, pain point-nya di mana. Terus juga misalnya kayak untuk melejitnya itu jadi lebih susah gitu. I see. Oke, lumayan kita belajar banyak nih dari bisnis pertama. Boleh nggak, tadi ada bisnis lagi nggak Gus? Selain sebelum parfum nih, kita belum sampai parfum nih Mas Ian nih. Habis itu aku ada coba bikin semacam kayak Hoto Flimty gitu. Meskipun sekarang aku ada bikin lagi, gitu ya? Aku ada bikin lagi sekarang. Cuman dulu itu ada buat kayak gitu, tapi buat kepikirannya itu buat nutrisinya gitu lah. Nah itu kayak lumayan susahnya karena nggak ngerti cara branding dulu. Tapi sudah sempat punya barang banyak itu berarti ya? Produksi sendiri? Nggak maklon. Nah itu mungkin juga kepikiran maklonnya dari situ juga ya? Dari situ juga? Ya, Oke. Jadi maklonnya aja lah kayak gitu, mungkin mikir dari situnya juga ya. Karena of course kalau misalnya kamu langsung istilahnya jegur gitu ya, langsung aku males lah maklon gitu loh, aku pengen bikin sendiri, bisa neken COGS, HPP gitu. Sebenarnya nggak sesimpel itu juga sih, karena ribet sih dari sisi perlu mesinnya juga kan untuk buat kayak gitu tuh? Mungkin mesinnya oke lah, kita pasti ekspektasi perlu mesin. Betul. Tapi kamu nggak mikir R&D-nya lebih lama, karena expertise maklon lebih tinggi. Terus belum kamu harus ngurusin bangunan, perizinan. Terus karyawannya lebih banyak, kamu harus ngurusin. Ya little details yang kita sebenarnya nggak aware tuh. Terus sama-sama belum tentu jalan juga ya. Bener. Menarik. Aku juga soalnya sempat mempelajari lah, belajar lah tentang bisnis maklon gitu. Jadi itu berarti nggak berani lama atau gimana itu kok? Itu sih aku ngerjainnya karena sebenarnya bisa dibilang aku lebih ke partner yang semi aktif ya, semi aktif to silent investor ya. Karena aku sambil kerjain yang di Jakarta ini profesional.
Jadi habis kerja malam itu aku sampai misalnya selesai kerja jam 6 gitu. Iya. 6 sampai 9 meeting hampir setiap hari. Oke. Terus Sabtu Minggu jadi orang sales. Misalnya kadang jaga kayak kamu lah, jaga di bazar, nawarin, terus misalnya ke tempat-tempat komunitas olahraga, nawarin gitu ya. Jadi ya selama berapa tahun nih, setahun setengah lah ya. Hard worker juga nih. Tapi ya mau nggak mau, cuman jadinya itu yang menurutku yang setengah-setengah. Jadinya aku keikut arus doang tanpa kita nggak bisa mikirin full kan di bisnisnya ya. Pelajaran kedua nih, setengah-setengah tadi itu ya? Iya benar. Terus sama branding lah, branding ini penting menurutku. Kira-kira dapat nggak, setelah Koko udah gak di dunia sana, apa sih kesalahan dalam branding yang Koko dulu sempat lakuin kayak gitu? Brandingnya kurang jelas. Kamu kalau mau branding, misalnya andai kata Aqua inilah, branding Aqua ini jelas kan, air putih gitu. Bukan, air putih rasanya enak, nutrisinya banyak, oh iya. ini itu. Kalau bisa branding itu fokusnya satu gitu. Jadi kamu dikenal, Aqua air putih dari mata air, udah gitu doang, jelas. Orang jadi aku pengen cari air putih dari mata air, langsung tahu niche Aqua gitu. Ya, gitu. maksudnya lah. Iya, termasuk jelas gitu loh, nggak perlu niche, kadang jelas gitu. Misalnya kamu kayak misalnya Limineral, brandingnya air putih, ada manis-manisnya. Udah kan, dari situ. Gitu. Punya aku dulu tuh kayak lumayan nggak jelas satu. Jadi misalnya, ini bisa buat meal replacement, bisa buat penambah nutrisi, bisa buat kamu tambah protein powder. Kayak kamu ngincer yang kemana? Semua gitu ya. Komunitas juga kamu kalau bisa kan demografiknya ngincer satu. Itu satu. Terus kedua, aku solve a need yang mungkin orang butuhkan tapi nggak mau kan gitu. Wah, gimana tuh maksudnya? Contohnya misalnya mau sehat, enggak? Menurutku ya, kemauan orang-orang zaman sekarang itu ya, kebanyakan manusia itu pengen apa sih? Pengen apa? Pengen Tergantung. apa? Pengen sehat, pengen kaya. Kan tergantung demografiknya ya. Betul. Tapi kebanyakan pasti kalau pengen kaya, of course laki-laki cenderung lebih pengen kaya. Makanya sekarang mungkin ya, jualan kelas works. Iya. Terus kayak orang pengen sehat nggak tentu sih. Orang sakit pengen sehat. Orang sakit pengen sehat. Orang tua yang pengen sehat. Orang tua. Tapi kalau kamu mau ngincer anak-anak zamanmu sekarang lah, disuruh makanan yang lebih sehat, belum tentu mau. Betul. Karena efeknya kapan? Nanti. Nanti. Kamu gimana cara tahu kamu lebih sehat atau enggak? Nggak tahu kan. Beda kalau misalnya kayak produk seperti Slim Tea. Iya. Buat kurus kan, fiber buat buat kurus. Kamu minum langsung BAB, besoknya turun 2 kilo. Nyata. Langsung kelihatan. Dan itu works kenapa orang Indonesia pengennya kurus, bukan sehat. Kebanyakan orang pengennya sehat, diet instan kan. Iya. Iya gitu. Gak ada yang mau proses gitu ya. Bener. Ya ngincarnya di situ sih. Harus kayak kamu lihat apakah USP yang kamu tawarkan itu beneran USP yang orang mau gitu. Orang butuhkan dan mau gitu. Menarik. Jadi menurut yang kedua nih, branding itu aku juga pernah baca sebetulnya di Instagram. Simple branding itu cuma ada satu line aja, betul. Jadi setuju kalau misalkan ada sepatu ini tahan apa juga no bad gitu. Ya. Menarik. Oke, lanjut ini Ko ya. Ini kira-kira habis dari meal replacement ini apakah langsung parfum atau ada lagi? Habis itu sebenarnya ide itu banyak ya. Slowly gini. Iya. Ada ide tapi cuman ide-ide doang. Gitu. Dari dulu tuh pas zamannya awal mulanya COVID itu juga, itu kan di Australia kan namanya Boost Juice itu kan terkenal kan. Sekarang kan ada ya Boost Juice. Dulu nggak ada. Dulu kepikiran bikin itu, cuman nggak ada eksekusi. Terus ada kepikiran mau bikin semacam kayak marketplace. Waktu ini semua zaman COVID ya, mungkin gabut lebih baik ide. Marketplace tapi buat jasa. Oh kayak di sekarang kan beberapa itu kan ada ya? Iya, ada. Fiverr itu buat yang desain-desain kan. Ada juga yang buat kerja kasar tuh namanya Airtasker. Oke. Soalnya anak zaman muda sekarang, misalnya aku sekarang tanya kamu,
kamu mau benerin rumah, Gak tahu. kamu kalau nggak punya kenalan tukang, Gak tahu. carinya di mana? Benar, Nggak benar. tahu. Terus misalnya kamu mau cari tukang AC, kalau kamu nggak punya kenalan, nggak tahu. Tapi dengan adanya Google, aku rasa sudah menjawab semua itu nggak sih? Tapi reviewnya, kerjanya nggak tahu. Nggak tahu ya. Itu. Terus kayak kadang kan tukang nggak post di Google tapi. Kadang. Iya sih, kalau tukang iya. Iya. Tapi kalau tukang AC, Ya kalau tukang AC mungkin mulai ada anu ya, mungkin mulai Saya anu. kayak tukang AC lah, tukang listrik Iya, lah, tapi itu- ada yang di Google yang mahal gitu loh. hmm. Gitu kan. Atau cleaning service kadang mau cuma bersih-bersih. Itu good idea sih sebenarnya. Iya. Tapi ada yang melakukan sih waktu itu sebenarnya ada, terus sekarang nggak tahu ya, tapi ada atau enggak. Soalnya aku kan mikir ya, sebenarnya kalau marketplace kan oke, kalau orang nggak jualan lagi di marketplace, jualan langsung misalnya, kan marketplace kan nggak potong butuh. admin kan. Iya. Itu kan lebih kayak oke, aku jual ke kamu offline aja lah. Iya, paham. Itu kan paham, juga paham. bisa, sama dengannya jasa juga bisa. Betul sih. Kalau udah dapat kontaknya, udah kenal, cuma jadi sekali transaksi doang jatuhnya ya. Iya bener. Benar, masuk. Oke, setelah itu langsung ke parfum berarti. Habis itu Banyak ya, nih. parfum. Oh, Sempet aku ada kepikiran mau bikin produk sendiri juga, maklon lagi gitu loh. Tapi yang waktu itu pengen bikin sabun gitu ya. oke. Cuman mikir-mikir, aku ini lebih taunya cara bikinnya, bukan cara jualnya gitu. Jadi ya udahlah, aku dari bagian manufaktur aja lah. Jadi orang yang mau pengen bikin brand, yang expertise-nya Ya. yang jualan, ya udahlah aku serahkan ke sana gitu. Aku yang bagian bikinnya, Produknya. formulasinya, izinnya dan lain-lain gitu. Iya, masuk akal. Sekarang make sense nih sekarang semuanya. Iya. Ada pertanyaan unik nih. Kok setahu aku kan anu ya, alumni Sekolah Ciputra ya. Ya, Pasti ya, ada family business nggak? family business ada. Nggak pernah kepikiran untuk join di family businessnya atau? Sebenarnya waktu masa COVID itu kan orang-orang pada parno ya. Itu aku bantu develop punyanya keluarga. Cuman kenapa aku nggak lanjut family business? Aku saudara 3, anak cowok semua. Koko ke? Aku ke anak tengah. Oke. Jadi kita mikirnya mindsetnya kalau misalnya semua masuk, itu kan jadi pembagiannya lebih banyak gitu loh. Iya. Kalau bisa kita nyoba, why not kita nyoba jalan masing-masing, kita usaha masing-masing. Kalau yang udah bisa make it on their own, that's good. Teman, ya kalau bisa family business ini sebagai foundation lah, lumayan privilege, ada safety net, oke, worst come to worst, kalau ada kenapa-napa kita balik sini. Jadi yang mungkin nantinya nggak ada opportunity bisa bantu develop yang di sini. Mikirnya gitu sih. Jadi dari awal udah set up pemikirannya seperti itu. Ya kalau aku mikirnya gitu. That's why sekarang lanjutnya seperti ini. I see. Oke, sekarang kita masuk ke parfum nih. Oke. Parfum, kira-kira Koko dari bisnis-bisnis yang gagal kemarin, apa yang diterapin sih di parfum ini sehingga Koko menjalankan parfum ini? Ada nggak? Lumayan banyak sih. Satunya for the first time bisnis ini aku lakuin full time. Sebelumnya aku lakuinnya side hustle. Gitu. Oke. Itu satu. Terus nggak bisa dipungkiri, lebih berani keluarin modal. Karena kalau misalnya kita misalnya skenario kamu bikin brand Aqua inilah ya, kita maklon gitu ya. Kalau kamu dengan modal terbatas, apakah bisa? Bisa. Suksesnya lebih lama? Ya mungkin. Tapi kan jadinya kayak either kamu nahan-nahan operational cost-mu jadi lebih lama, tapi nggak jalan-jalan, atau kamu kamu balance lah. Kamu set modal untuk human resource. Karena nggak mungkin kamu bisa ngelakuin semuanya sendirian. Meskipun mungkin orang yang kamu kasih kerjaan misalnya kayak as simple as admin atau packer, mungkin nggak bisa ngelakuin as good as you. Oke. Cuman dengan adanya mereka, kamu kan save time untuk mikirin hal yang lain. Itu satu sih. Wah, itu banyak aku dapetin sih. Kamu harus delegate gitu loh. Heeh. Of course, meskipun kamu kalau delegasi gitu, kadang kayak, apalagi kalau kamu perfeksionis gitu ya, waduh aku kalau kasih orang packer,
kadang nggak mikirin packingnya rapi lah atau aman lah, ini nggak disil lah atau apalah, aku harus ngeceki resinya nanti nempelnya salah lah, itu pasti terjadi. Cuman ya jobnya kita misalnya sebagai business owner ya gimana cara kita implement sistem untuk mengurangi kesalahan itu. Gitu. Ya of course kayak nggak bisa pasti 100% sebaik waktu kamu handle, tapi kamu bisa mikirin aspek lain yang bisa bikin bisnisnya grow. Masa kamu mikirin packing terus setiap hari? Iya, nggak mungkin. Gitu kan? Aku juga pernah sebisa mungkin katanya kita tinggal hal-hal yang teknikal. Bener. Untuk mikirin hal-hal yang bentuknya lebih ke strategical. Setuju ya gue ya berarti? Iya, kamu kalau kamu lihat Timothy Ronald kan dia ngajarin ya sebenarnya. Stage business owner. Of course kamu nggak mungkin langsung juga berekspektasi kamu baru mulai langsung modal gini, aku mau hire orang ini, hari ini, of course lebih gampang ya. Aku hire orang sales gini. Tapi kan namanya kita business owner, kita ingin mengurangi juga kira-kira expenses yang nggak dibutuhkan. Oke, salesnya aku dulu lah. Kalau sales kan penting kan, susah kalau digantikan. Oke, berarti aku hire utama yang autonomous, yang nggak perlu banyak mikir ya. Bener, admin, packer, itu kamu hire duluan gitu kan. Gitu. Ya. Kok bisnis parfum ini ada partner? Ada partner. Jadi, berarti kita lihat polanya, kok kenapa bisnisnya seringkali ada partner? Aku realize nggak bisa sendirian. Satu, modalnya kan kalau bisa kan lumayan dibagi lah, karena modalnya of course untuk yang parfum ini manufaktur nggak sedikit kan. Itu satu. Yang kedua, bawa expertise masing-masing. Kalau bisa tuh partner tuh menurutku kayak gitu. Ini advice untuk choose partner tuh juga sebenarnya choose partner yang wisely. Nomor satu, kamu harus choose partner yang work ethics-nya sama. Misalnya kamu rajin-rajin gini, kamu masih kuliah, ada side hustle, terus kamu juga ngonten, tapi partnermu, misalnya kamu ambil untuk yang bisnis F&B-mu, males-malesan. Kamu ajak ke bazar, kita ada bazar hari ini ya, nggak datang. Pasti nggak connect. Lama-lama males kan? Iya, pasti. Jadi work ethic harus sama. Kedua, kalau bisa expertise-nya itu berbeda. Apa yang kamu punya, misalnya kamu jago lebih ke bagian operasional, yang satu marketing, itu udah klop. Enak itu. Jadi kayak kalau bisa sih ada yang berbeda. Jadi yang saling melengkapi lah. Kalau ternyata nggak saling melengkapi, bisa aja bisa. Tapi nantinya kan kamu harus hire. Ya nggak masalah sebenarnya. Gitu. Yang ketiga yang menurutku juga nggak kalah penting, Cheng-li sih. Partnernya harus Cheng-li sih. Kalau misalnya partnermu egois ya, aku nggak mikirin company kita. Aku mikirin aku. Nantinya kalau misalnya udah running, udah menghasilkan, bisa aja aku jealous. Vel ini kerjanya bagian marketing, hahaha, ketemu klien, entertain. Aku soro-soro nang pabrik. Sering terjadi itu biasanya. Iya sering, makanya harus Cheng-li. Maksudnya kayak, ya kamu harus, maksudnya kan fair dari awal ya. Fair, tertulis, terus kamu juga happy juga lah kalau sama-sama sukses gitu kan. Ya, keempat harus komunikasinya juga bagus ya. Kalau seandainya kata along the way kamu nggak cocok atau kayak kerjanya nggak pas, ya komunikasi loh. Pernah ngecekcok nggak aku sama partner? Sama sebelum-sebelumnya maupun sekarang pastinya cekcok itu perbedaan pendapat ya lebihan. Kalau sampai kayak full blown berantem gitu, untungnya belum pernah ya. Semoga tidak ya. Aku stylenya soalnya juga yang belak-belakan, aku nggak senang, aku pasti ngomong sih. Jadi mending kamu ngomong dari awal gitu loh. Kalau enggak kamu nyimpen, nanti kamu meledak, penyampaiannya nggak enak udahan. Gitu. Kayak punya pacar itu rasanya. Iya. Menurutku justru malah milih partner bisnis kadang lebih susah dari pilih istri. Oh gitu? Iya. Ada mungkin orang-orang yang punya bisnis mungkin setuju. Karena ya gimana ya, kalau istri kan kamu masih ada perasaan sayang. Kalau sama partner bisnis kamu nggak ada sayang, udah beneran we're in this to make a business to earn money at the end of the day. Aku nggak sesayang itu sama kamu untuk kadang neken ego, kalau kamu sama pasangan tekan ego. Benar.
Kadang kayak nggak apa-apa aku berkorban sedikit buat ini karena ada dasar sayang. Gitu. Kalau bisnis kan enggak. Tapi sebenarnya aku ini pemikiranku aja ya. Iya. Jadi bisa dievaluasi banget sih. Aku rada gak setuju. Misalkan untuk kita punya partner bisnis. Kenapa ya? Soalnya di UC ini dulu kita disuruh untuk cari partner berlima. Dan terbukti kebanyakan temanku tuh dari 5 jadi 3, 2. Intinya adalah lama-lama tuh hilang satu persatu. Dan apa mungkin gimana kok tanggapannya Koko? Pemikiranku yang kok merasa bahwa bisnis tuh gak perlu partner atau bahkan perlu tuh lebih ke partner yang sebenarnya idealnya emang enaknya kan sendiri. Menurutku idealnya emang enaknya gitu. Menurutku kalau dianjurin suruh 5 orang tuh menurutku kebanyakan. Aku sebenarnya juga pernah make sense gitu ya. Kembali lagi, aku pernah ke kayak acara bootcamp buat bikin startup. Oke. Itu pun startup tuh dianjurin untuk pertama kali cuma 3 orang. Ini paling angka golden lah kalau di startup. Kenapa nggak 2 aja atau 1? Ya kalau startup karena kan lebih skillnya harus cepet ya. Terus kayak investor kan pengennya lihat yang different background gitu, saling melengkapi. Nah kenapa kok nggak 2, 3? Karena kalau 2, oke misalnya aku sama Vel nggak setuju udah, siapa penengahnya? Nggak bisa voting dong. Tapi kalau conventional business, kalau kita bisa ngerjain sendiri, di replace dengan bawahan, sebenarnya idealnya seperti itu. Kenapa? Karena kan kamu nggak usah less chance untuk cekcok. Cuman berarti misalnya lingkup kerjanya lebih banyak, kamu bisa kewalahan. Terus kedua, expertise-nya berkurang jauh. Iya sih. Kadang ada hal yang kamu nggak kepikiran, yang mungkin partnermu kepikiran. Sebenarnya nggak ada yang salah, kayak balik ke masing-masing lah. Karena partner pun kalau kamu nggak pas dapat partner yang tepat juga malah emang nggak works, malah udah jadi pun jadinya berantem. Nggak perlu partner bisnis lah, family bisnis pun juga. Iya, ya kan? Semuanya ya, karena kan kita makhluk sosial ya. Kok dapat partner, boleh nggak diceritain dapat partner ini di mana, terus ceritanya gimana sih kok tiba-tiba bisa decide untuk partner dengan someone yang ini kayak gitu? Ini kebetulan karena kerja di tempat yang sama ya. Jadi kurang lebih udah tahu cara kerjanya, terus juga cara pikirnya tuh kayak mirip. Terus kayak aku ngeliat, kalau kerja udah sama-sama, itu kan ngeliat ya, oh orang ini cengli atau enggak waktu kerja. Itu kayak lumayan bisa dilihat lah ya. Untungnya ketemunya sih kayak gitu. Jadi berawal dari satu kantor yang sama. Ya benar. Tapi kalau partner, you never know when and how you met gitu ya. Oke. Kalau itu tadi dalam bisnis, Tuhan penting nggak Go? Aku ini kalau dengan religi ini roller coaster ya. Aku mungkin tanya pendapatmu dulu, Vel. Gimana kalau menurutmu? Kalau dari Tuhan penting nggak menurutmu? Dibalikin nih pertanyaannya. Iya, aku tanya dulu, aku pengen tahu gitu. Kalau aku Tuhan sangat penting. Oke. Karena kalau nggak ada Tuhan nggak akan ada bisnis kita, menurutku gitu. Kamu Kristen, Katolik? Kristen. Oke. Koko? Aku Katolik. Oke. KTP ku Katolik. Cuman aku juga pernah beberapa kali ke gereja Kristen kok. Dan menurutku mungkin semakin kesini ya, menurutku mungkin penting ya. Tapi balik lagi tergantung orangnya itu imannya. Of course kita nggak bisa merasakan iman ya. Pasti. Kalau misalnya imanmu kuat, misalnya kayak Vel, itu berarti bagus kalau kamu ada berserah ke higher power kan. Soalnya kan at the end of the day nggak bisa dipungkiri, no matter how smart you are, no matter how hard you work, masih ada faktor luck. Nah faktor luck ini apa? Siapa yang menentukan kalau bukan higher power Tuhan? Oke, gitu kan? luck. Gitu. Sama kadang kan kalau mental pembisnis itu kan harus kuat ya. Kadang gimana cara kamu kuat mentalnya kalau kamu nggak beriman, berserah penuh kepada Tuhan. Gitu. Asik.
Kata-katanya bagus banget tadi Iya, itu. bener. How matter apa tadi? No matter how smart you how are, smart you are. how hard you work, kalau nggak ada luck-nya ya gimana gitu. Jadi kok merasa bisnis itu pasti perlu luck ya? Perlu, pastinya perlu. Luck itu untuk starting point atau untuk scaling up atau apa? Everything? At everything loh. Kamu starting up of course, misalnya kayak, misalnya kita... as simple ketemu partner juga luck ya? Iya, iya luck kan. The Setuju right sih. partner, misalnya kamu ketemu investor pun, itu kan luck, kamu chance ketemu orang itu. Atau kayak misalnya, andai kata, kalau kita misalnya bicara parfum, yang mungkin dari dulu terkenal naik daun, menurutku yang ada faktor hokinya mereka masuk di momentum yang pas, Humans, HMNS. Kenapa menurutku mereka ada faktor luck-nya juga, mereka masuk waktu COVID, di mana orang nggak bisa kemana-mana, orang jadi lebih belinya di marketplace, online, dia mulainya kan di online marketplace. Kalau misalnya nggak ada COVID, pertumbuhan marketplace dan online nggak sekencang itu, jadi orang masih ke mall untuk beli parfum. Jadi orang nggak cari, oh ini apa ini di marketplace kok ada parfum kayak gini, keren brandingnya. Tapi aneh juga ya, kan COVID orang nggak keluar, ngapain pakai parfum di rumah gitu, maksudnya gitu. Iya, tapi orang, ya itu makanya Buktinya kayak ada tapi ya. ada orang tuh lebih percaya untuk beli marketplace lah, jadi mau nggak mau satu, mungkin kedua juga kenapa words mungkin orang jadi less spending juga, pingin bingung mau beli apa, akhirnya beli lihat-lihat terus beli online. Iya. Gitu sih mungkin ya. Oh, I see. Iya. Ini aku ada pertanyaan kok. Aku pernah dilemparin pertanyaan ini sama salah satu narasumber podcast. Tanyai, what is your unique selling point? Kenapa orang tuh harus beli di kamu? Nah, kalau dari Koko sendiri, apakah maklonnya Koko ini ada apa itu ultimate advantage-nya sendiri ya? Tentunya sekarang kan Maklon ada beberapa ya. Menurutku USP itu penting, tapi the right USP itu lebih penting. Oke, gimana nih? Boleh di... Apakah USP-mu itu dibutuhkan atau enggak? Ya, oke. Dia lebih match nggak sama market gitu ya? Bener, kalau misalnya Maklonku ya, kita ini of course kalau berbicara harga itu later lah, itu bukan USP, kamu murah oke, bisa jadi USP. Cuman untuk produk parfum ini range harganya itu sangat bervariatif ya, jadi kayak ada harga, ada kualitas gitu. Apa yang membedakan kita mungkin sama yang besar-besar pula, kita itu kita tuh cater end to end. Jadi from idea consultation, trend market pun kita pasti kayak bantu. Dan kamu mau se-custom apapun kita bantu. Pasti bantu. Desainnya kalau kamu butuhkan kita bantu. Izin iya, packaging iya, aroma iya. Itu kan kita bantu dari situ juga. Terus yang kedua, selain kayak custom kayak gitu, oke, kita ini fleksibel gitu loh. Oh, kamu punya botol sendiri misalnya, udah punya packaging, nggak apa-apa dari kamu. Kita yang dari aromanya aja. Nah, oke. Kita jadi ada custom, fleksibilitas, bisa dibilang dari segi MOQ lebih sedikit dari yang besar-besar lah, gitu. Cuman kita kan nggak mungkin MOQ-nya nggak serendah, ada yang rendah banget. Soalnya kita masih memperdulikan the quality of our products gitu, nggak bisa dipungkiri kalau yang ada high quality ya setidaknya ada MOQ-nya juga sih gitu. Mungkin ini, 3 itulah ya. Oke. Ini mau tanya aja kok, kan aku awam, jujur aja awam lah dunia permaklon-maklonan, tapi aku pernah tahu sih. Kenapa ada hubungannya dengan MOQ gitu ya? Of course kita nggak bisa, apalagi kalau maklon kan aku custom gitu ya. Aku pesen bahan baku, misalnya kamu mau bikin aqua ini ya. Mungkin ya, kalau dikit-dikit gitu. Aku nggak mungkin nalangin bahan baku yang se-custom itu buat kamu doang gitu. Misalnya ini berapa mili ya? 750 mili. Dibutuhkan bahan A, B, C. A-nya butuh paling banyak, misalnya 700 mili. Terus aku kalau bikin bahan baku, MOQ dari bahan A ini misalnya aku butuh 700 mili ya, misalnya Anda kata aku butuh 25 liter. Nah, kalau kamu mau cuma beli misalnya kayak 10 pieces berarti cuma 7 liter, sisanya aku kemanain? Iya. Nggak bisa dipakai lagi. Unless aku ngebebani itu ke HPP-mu, tapi kan jadinya mahal. Betul.
Ya, itu gunanya MOQ, at least kalau dari kita itu ya dari bahan baku, terus packaging, of course kalau kamu packaging yang custom nggak bisa MOQ rendah. Oke, Gitu. menarik. Kira-kira sebagai business owner, seberapa penting sih kok menurut kok punya visi dalam suatu perusahaan ini mau kemana? Menurutku penting ya sebenarnya vision mission every company has it. Ya, Kenapa? Karena supaya itu sebenarnya lay the foundation. Kira-kira kamu mau company-mu mau seperti apa? Terus nantinya kalau kamu punya tim, punya worker supaya semuanya itu satu jalan gitu loh. Visi misinya sama gitu loh. Kalau bisa itu kan di set di awal, kenapa nanti kalau along the way nggak jelas atau udah kayak kadung baru nanti dipikirkan, nanti andai kata kamu punya partner, satunya pengen kayak gini, satunya pengen kayak gini, gimana? Pecah kongsi. Itu satu sih, tapi ya dibilang absolut pentingnya mungkin ya nggak juga ya. At the end of the day, kalau bisnismu jalan tanpa visi misi ya why not? Why not juga. Why not juga, oke. Menarik. Tadi aku tertarik sama partner. Gimana cara kita bisa maintain, menurut kok gini, sorry. Aku pernah dengar, katanya kalau kamu berpartner itu nggak boleh 50-50. Setuju nggak? Menurutku whatever works for you sih. Tapi aku juga dengar ada yang kayak gitu. Kenapa nggak 50-50? Karena kalau dua orang ini yang tadi aku bilang kan, kalau nggak setuju gimana? Iya. Susahnya gitu ya. Cuman kebetulan di tempatku ini aku 50-50. Oh, oke. Karena ya sebenarnya fine whatever works for you gitu ya. Kalau misalnya partnermu value-nya sama-sama kamu, gimana cara kamu propose? Iya sih. Misalnya kayak kamu mau, of course ideally sebagai individual kita maunya pasti yang Fair. Enggak, kalau bisa kan misalnya kita mau yang lebih gitu. Lebih gitu, 51%. Dalam perusahaan kan kamu 51%, kamu udah absolute food. Ada apa-apa, kamu yang menang pasti. Pecah kongsi pun kamu yang menang. Tapi kan ya emang partnermu mau. Unless kamu membawa value yang lebih besar. Jadi emang kalau misalnya dari segi misalnya kalau partner ya tergantung seberapa besar value yang kamu bawa kan. Misalnya kalau kamu lihat Shark Tank, yang jadi jurinya, Sharks-nya, Ya. kan cuma nyemplungin duit. Iya. Dan kadang valuasinya yang misalnya yang lagi nge-pitch, valuasinya nawarnya misalnya 2 juta, mereka selalu nawarnya lowball terus kan. Karena kenapa? Karena mereka value-nya jauh lebih besar gitu loh. Gitu sih. Jadi untuk menentukan itu emang balik lagi tergantung value yang dibawa ya. Dengan value ya. Iya. Kira-kira kok dalam 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan merasa bahwa bisnis ini bakal sustain dan bakal menghidupi aku? For now, iya bisa. Karena aku ngelihat banyak opportunity-nya not just in perfume, product extension-nya kalau aku mau expand secara horizontal, aku kan sekarang udah banyak ya itu kayak ini kan satu lingkup parfum, ada EDT, EDP, X-Trade, Body Mist, terus ada Air Care, which is Street Diffuser, Cloud Fragrance. Ini aku pun belum main yang aerosol atau yang scenting salah sentral, belum. Terus ini personal care, kosmetik aku belum nyentuh. Banyak berarti ya. Dekoratif aku belum nyentuh. Dekoratif itu misalnya make up, lipstick, itu from produk. Kalau dari segi verticalnya, aku bisa create my own brand, which is aku belum bikin. Iya. My own brand, biasanya juga arahnya kayak packaging, company packaging sendiri. Kan aku makan sendiri juga, meanwhile aku juga bisa cater to others. Packaging, terus nggak tahu apakah nanti punya ekspedisi juga, gitu ya. Benar-benar bisa jadi hulu ke hilir ya. Iya, kalau bisa emang kamu kalau bisnis kan misalnya kamu mau besar gitu ya, kamu mikir kira-kira next step-nya nanti bisa
ekspansinya tuh kemana gitu loh. Ah. Apakah nggak apa-apa kamu mau ekspansinya secara horizontal, berarti kalau horizontal kan nambah produk atau rasa baru, Iya. itu pun juga kan ekspansi kan Yes. hitungannya. Atau vertikal, jadi kamu mau tackle ke yang mana gitu loh. Misalnya kayak kalau F&B gitu misalnya, kamu punya tempat, kamu bisa nggak tahu apakah kamu Ekspansi. nanti ekspansinya karena kamu ngerti know-how-nya misalnya kayak packaging-nya juga, atau misalnya kalau kafe kamu punya kenalan di apa namanya, misalnya kafe terus kamu tahu oh kopi ini enak, kamu bikin kopimu sendiri, terus kamu bisa nyebar roasted beansmu sendiri, jadi ya think ahead lah juga. A lot of opportunity lah ya pokoknya ya. Iya, iya. Luar biasa sekali. Aku mau nanya. Boleh. Oke, ada beberapa pertanyaan. Gue dulu deh. Hmm. Yang pertama, kan Koko sekolah di sekolah Cikutra 2 SMA. Hmm. Itu kan termasuk international school. National Plus, National belum internasional. Gak tahu sekarang udah internasional atau gak tahu Nggak aku. tahu ya, tapi kalau di pandangannya masyarakat Surabaya, Oh, maybe oh. like, ya kayak orang yang susah untuk disentuh lah, ya kan? Kayak dibandingkan yang lain loh ya. Oke. Oke. Dan kira-kira menurut Koko kalau misalnya mau punya anak nanti, kira-kira penting nggak sekolah di sekolah yang bagus banget kayak gitu? Ya ini kayaknya tergantung balik lagi ke individual masing-masing ya, karena ada orang yang mikir sekolah nggak penting. Sekolah nggak penting, yang penting bisa kerja. Tapi kalau menurutku sekolah penting membentuk cara pikir sih. Mungkin nggak kelihatan gitu ya, kayak very intangible ya. Mungkin kayak misalnya aku udah lulus kuliah beberapa tahun gitu ya, beberapa hal aku pasti lupa aku belajar apa, tapi cara pikirnya nggak lupa. Iya, Jadi menurutku iya. penting sih, sekolah tetap penting. A good school is important. Tentunya tetap aku mikir-mikir juga lah, sekolahnya pasti ada pros dan cons-nya lah. Gitu. Sama kuliah lanjut kan SMA terus kuliah. Nah, kan kuliahnya kalau nggak salah di luar negeri sempat ya. Ha-ha. Nah, di luar negeri itu kira-kira nyesel nggak sih? Soalnya kayak mamaku sendiri nih, mamaku kuliah luar negeri juga. Mm-mm. Dan keluarganya banyak luar negeri. Dan kayak dia bilang nggak worth it sih. Kayak kalau misalnya pulang lagi, dia pengen sekolah di sini aja langsung bisnis. Karena dia telat banget nih mulai bisnis. Dia baru kuliah, terus nambah S2 di sana, terus baru balik, baru bikin bisnis tuh kayak telat sama teman-temannya yang udah mulai dari situ, yang kuliah di Indonesia. There's no right answer sih menurutku. Kenapa? Never know. Mungkin kamu bilang papamu nyesel kayak gitu, tapi mungkin dia dapat koneksinya dari sekolah S2-nya. Cara pikirnya dari S1, S2-nya di luar. Cara pikir uni luar gitu loh. Good answer sih. At the same time, kalau dia misalnya S1, S2 di sini ya, mungkin dia mikirnya beda. Dia nggak bisa cross the path di mana opportunity yang sama arises. Tapi beda kalau misalnya kamu kayak lanjutin family business sendiri gitu, mungkin ya kita nggak bisa ngomong gitu loh. Apakah dengan dia sekolah di luar itu jadi terhambat, atau malah karena dia sekolah S2 dia jadi jalan gitu. Kita nggak tahu sih sebenarnya. Nggak bisa ngomong sih kita. Iya. Nyesel nggak kuliah Enggak sih, cuman aku orangnya kepo ya. Aku juga pengen Penasaran ngerasain gitu ya. untuk sekolah baik misalnya di Indo atau di tempat-tempat lain tuh sebenarnya kepo juga, karena ya itu kita kan cuman kuliah harapannya cuman sekali, S1 sekali, S2 sekali gitu ya. Aku sih nggak nyesel, kenapa? Karena dapat kenangannya juga. Terus kalau aku sekolah di luar itu kan jiwa individualnya tercipta di situ. Kamu kalau apalagi mandiri, kalau misalnya kamu kuliah di satu kota sama keluargamu, oke, kamu bisa mandiri tapi tidak semandiri itu kan. Kamu ngurus apa masih mungkin orang tuamu yang bantu gitu. Iya. Kalau di sana mau nggak mau kamu mikirin sendiri gitu. You make your own mistake, kamu konsekuensi sendiri gitu. Itu sih. Interesting question. Jadi question. last question, oke. Kalau misalkan posisinya sekarang nih, posisinya di tahun ini, pokoknya kondisi sekarang ya, udah punya bisnis, maksudnya udah punya knowledge, udah punya pengetahuan dari luar negeri, dari sini juga, udah punya teman-teman, udah punya koneksi semua, tapi posisinya Koko
100 juta. Menurutku 100 juta is still quite okay gitu ya. Iya. Kalau 100 juta, tapi 100 juta mungkin kalau start bisnis agak tough juga. Ini dari basicnya aku punya experience, punya knowledge gitu, ya. apa-apa gitu ya. Mungkin aku kopas dari jawaban pemilik Holy Wings gitu ya. Oke. Pak Andrew, si Timothy, kamu menurutku kalau kamu nggak punya, ini kita bicara event ekstrim, nggak punya network gitu ya, kita balik kerja, menurutku kalau kerja kamu harus cari yang sales. At the end of the day, paling penting itu sales. Kenapa? Karena kamu gimana cara kamu ngejual gitu. Kamu bisa bikin produk sebagus apapun, kalau kamu nggak bisa jual percuma. Benar nggak? Jadi sales kenapa? Karena kamu dapat network, terus kamu jadi dapat network iya, dan kamu tahu gimana cara ngejualnya. Zaman sekarang bikin produk itu sesusah zaman dulu nggak? Enggak, setuju. Sekarang lebih susah jualnya. Jadi dari situ kamu belajar, kalau bisa kamu perbanyak sebanyak mungkin networkmu. Kalau kamu bisa membuktikan kamu sebagai sales handal, terus kamu mungkin bisa implementasi strategi, nunjukin value-mu, 100 juta misalnya nggak cukup untuk bikin bisnis apa gitu, ya kayak investor. Kenapa? Orang kaya itu duitnya banyak, waktunya sedikit. Mereka butuh orang-orang yang bisa diandelin, yang bisa dipercaya untuk run another business. Orang kaya kan, kamu minta duit asal kalau tujuannya jelas, terus kamu jelas, mungkin mereka lebih willing to give gitu. Dibandingin kalau mereka juga harus ikut kerja gitu, karena mereka males ya, karena waktunya udah nggak banyak gitu, udah ngurusin bisnis sendiri. Iya, gitu. Kamu harus nunjukin value-mu sih. Dengan networking, harapannya kamu menemukan investor yang tepat untuk bisa invest to your business, atau menemukan partner yang tepat to find what business works gitu. Gitu sih. Oke. Dipakai untuk menjadi karyawan. Value added terus pokoknya. 100 juta itu antara kamu misalnya, iya ikut kelasnya, tapi yang kelas yang benar ya, maksudnya yang beneran value added ya, bukan yang ikut kelas bodong atau kayak cuman jualan doang gitu ya. Misalnya kayak oke, kamu expertise-mu mungkin bukan sales, misalnya kayak andai kata kamu digital ads gitu ya, kamu perdalami di situ. Lama-lama terus kamu kan nimba ilmu di situ, ikut kelas, kerja di divisi itu, lama-lama kamu ngerti, kekumpul experience sama networknya, and then you create your own digital agency misalnya kayak gitu. Interesting answer. Yeah. Oke, mungkin podcastnya mau diakhiri kok. Oke. Tapi sebelum berakhir, mau minta 3 pelajaran hidup dari seorang Korenar. Wah, pelajaran hidup ini ya? Iya, selama ini. Hati-hati sama wanita, enggak. Enggak. Loh, tapi nggak apa-apa loh. Enggak, bercanda lah, enggak lah, itu enggak lah. Enggak. Menurutku, don't be afraid to make mistakes, itu nomor 1. Apalagi kamu yang muda gitu. Namanya kita manusia, kita pasti make mistakes. Dari sana yang menentukan apakah kita learn from it atau enggak, atau kita give up gitu. Oke. Jangan takut make mistakes. Yang kedua, sebenarnya banyak ya. Kalau milih 3 susah ya. Cuman aku yang kepikiran aja sekarang ya. Yang kepikiran. Menurutku, kamu dalam hidup ini, kamu harus menentukan goalmu apa. And you be consistent at it. Aku nggak bilang dalam goal ini kamu harus target kaya atau apa. Bisa aja goalmu bukan gitu. Mungkin goalmu mau jadi orang olimpiade, atau goalmu mau membahagiakan orang tuamu atau apalah. Ya gimana cara kamu step by step-nya mencapai goalmu. Jadi kamu harus define what is your goal. Yang ketiga, don't be afraid to live a little. Apa artinya? Apa artinya? Enjoy your life, the process. Jadi jangan kayak stuck juga di goalnya terus. Misalnya kamu fokus, aku pingin kayak Timothy Ronald punya McLaren kayak gini-gini. Kamu fokus ke situ terus. Tapi along the way,
kamu nggak enjoy kan si Timothy biasanya ngajarinnya ekstrim banget ya. Harus kalau kamu nggak beda lah, nggak semua orang kayak dia bisa kayak hemat sampai segitunya. Karena kamu kan juga harus find little joy in life. Misalnya kamu suka ngopi, suka boba, ya udahlah sesekali kamu beli. Itu kan little joy in life. Jadi kamu harus enjoy juga your life, the process. Karena kamu kerja keras buat apa sih? Untuk menikmatinya juga kan. Nanti kalau kamu menikmatinya telat ya buat apa? Jadi kadang-kadang kalau ada opportunity to go on a trip, ya kalau misalnya budgetnya cukup, waktunya ada, go on a trip juga gitu sih. Live at the moment lah ya. Iya, jadi enjoy a little juga the process. Oke, enjoy a little. Oke, mungkin segitu aja teman-teman. Thank you semuanya for watching. See you in the next podcast. Bye-bye. Bye-bye. Hey, thank you ya, Go. Thank you ya. Udah Sorry mau ya, aku sharing-sharing. kayak berasa ngomongku wake sih. Gak